Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatannya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih sempat berjumpa di pertemuan ke-6 ini. Insyaallah kita sudah akan atau masuk di materi pembelajaran kita bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Kedua, salawat beserta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, nabi yang telah menggiring umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membaca suratul Fatihah dan selanjutnya membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat akan menjadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah kemarin di pertemuan ke-5 kalian sudah mengerjakan ulangan harian. Ulangan hariannya itu materi di bab 7 dan bab 8. Untuk kelas 7 hanya 5 orang yang mengumpulkannya, dan untuk kelas 72, 73 begitupun, jadi belum secara keseluruhan belum mengumpulkan. Ini yang menjadi dilema setiap semesternya. Sebelum kita masuk pembelajaran saya kasih ulahan dulu. Jadi di sini seperti semester kemarin, awalnya itu rajin mengerjakan tugasnya. Awalnya itu rajin mengerjakan tugasnya. Ketika dia di pertengahan semester, dia sudah malas untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saya mengingatkan kembali anak-anakku sekalian, tugas itu bukan sekedar hanya dikasih tugas, ya. Jadi Bapak Ibu guru mengasih tugas itu adalah bentuk pembuktian pembelajaran kalian di rumah. Jadi selalu mengerjakan tugas agar nilai kalian bagus, ya. Artinya standar dari KKN yang sudah ditentukan kepada setiap guru mata pembelajarannya. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap optimis mengerjakan tugasnya. Jangan mengumpulkan tugasnya baru dikerjakan. Ini yang selalu saya sampaikan setiap pertemuan kita. Oke, untuk materi ini adalah bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Peta konsepnya kalian tulis. Memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, mempelajari dan memahami Quran surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat 9. Jadi ini yang menjadi pembelajaran kita. Setelah itu mempelajari, memahami ketentuan sholat Jumat, ya. Jadi di sini setelah kedua mempraktekkan sholat Jumat. Jadi ini nanti kita mempraktekkan sholat Jumat pada saat pertemuan berikutnya. Oke, next selanjutnya, untuk renungkanlah, silakan dibaca aja, tidak usah direkam. Artinya cukup dipahami aja. Hari Jumat disebut juga Syahidul Ayyam, ya. Artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibanding hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpul umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat, ya. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnah mandi pada hari Jumat meskipun salat Jumat dilaksanakan pada salat zuhur. Namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan
melaksanakan khutbah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat, karena hal ini akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tetapi juga jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang menjadi satu keistimewaan bagi kita berumat Islam. Yaumul Ayyam, Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari, ya. Jadi hari Jumat adalah hari keutamaan kita dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi anak-anakku sekalian, banyak keutamaan-keutamaan yang dilaksanakan pada hari sholat Jumat. Jadi mandinya pun menjadi sunnah bagi kita, ya. Sunnah artinya ketika sudah menyatakan sunnah adalah bentuk ibadah kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi anak-anakku sekalian, niatkan. Bagaimana niatnya? Niat itu bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa daerah. Nah, kalau bahasa Indonesia, saya berniat mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala, ya, kasih gitu aja. Nah, itu mandi seperti mandi biasa. Yang penting niat awalnya untuk melaksanakan mandi Jumat. Untuk selanjutnya, apa sholat Jumat itu? Nah, ini pengertian dari sholat Jumat. Jadi kalian tulis apa pengertian sholat Jumat itu secara keseluruhan ini, ya, terkecuali yang berlatar warna oranye itu tidak usah ditulis. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat berjamaah dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki sudah memenuhi syarat, ya. Jadi ada syarat-syarat ketentuan untuk melaksanakan sholat Jumat, atau ada syarat-syarat ketentuan ketika sudah menjadi kewajiban bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana Quran surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat 9. Ayat ini menjelaskan sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilakukan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar salat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan salat Jumat, di antaranya, ya, 1, syarat wajib salat Jumat, ya. Syarat wajib sholat Jumat, ya, maksudnya ketika kita sudah belum termasuk golongan seperti ini, itu belum menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika kita sudah SMP, ya, meranjak jadi SMP, itu ketentuan ini sudah menjadi kewajiban atau syarat ini sudah ada pada diri masing-masing sebagai laki-laki. Jadi ini yang ditulis secara keseluruhan ketentuan sholat Jumat. 1, syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Ya, ini secara keseluruhan kita sudah beragama Islam. Yang kedua balik. Ya, dewasa, anak-anak tidak diwajibkan. Ya, artinya ketika kita sudah balik, itu sudah menjadi syarat untuk wajib sholat Jumat. Yang ketiga, berakal orang gila tidak wajib. Jadi berakal di sini maksudnya adalah orang yang sehat, orang yang waras, orang yang bisa berpikir dengan baik. Itu yang menjadi kewajiban atau syarat mutlak untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sudah ada beberapa tadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama tadi Islam, balik,
berakal. Jadi orang gila, kenapa dilarang orang gila? Karena percuma melaksanakan sholat karena akalnya tidak sehat. Yang keempat, laki-laki, ya. Yang menjadi kewajiban adalah laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. Ketika misalnya perempuan mau sholat Jumat, silahkan, tapi hanya dalam bentuk sunnah. Ya, artinya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Cukup di rumah untuk melaksanakan sholat zuhur, ya, jangan sholat Jumat. Ya, jadi jangan sampai niatnya sholli karena hari Jumat, sholli fardhu Jum'ah rakaatan, bukan ya. Tetap melaksanakan sholat zuhur, sholli fardhu zuhri arba'ah dan selanjutnya. Yang ke sehat, ya, sehat orang yang tidak sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan, ya, artinya ketentuan untuk sehat tubuh jasmani, itu menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau sakit tidak menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir, menetap bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak wajib. Ya, artinya bermukim di sini bertempat dalam satu daerah, misalnya di Icih, kita memang tempatnya di Icih. Nah, itu sudah atau rumah kita di lokasi untuk menetap atau bermukim, itu sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana yang dimaksud musafir? Musafir itu adalah dalam bentuk perjalanan, ya, semisalnya kita dari Ici pada hari Jumat ini, ya, kita dari Ici mau ke Banjarmasin, ya, misalnya mau ke Banjarmasin. Nah, di situ kan beberapa kilo, bahkan sehari semalam, bahkan ini menempuh perjalanan lebih dari 24 jam, itu menjadi tidak menjadi kewajiban untuk sholat Jumat. Namun kita dalam perjalanan tentu banyak masjid kita lewati, ya, masjid kita lewati. Dulu kan pada saat musafirnya pada zamannya Nabi itu, misalnya Mekah ke Madinah, betul-betul tidak ada masjid, makanya tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau kita di sini, kalau zaman sekarang ini sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun dalam keadaan perjalanan, singgah sejenak sambil istirahat dan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, ya, yang kedua, syarat sah mendirikan sholat Jumat, ya, syarat sah mendirikan sholat Jumat, ya, ini syarat sahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, ya. Jadi tadi itu syarat-syarat wajib sholat Jumat adalah sebelum melaksanakan sholat Jumat, ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau ini syarat sah mendirikan sholat Jumat, artinya kita sudah berada di dalam masjid atau ingin melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduk, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Jadi yang dimaksud di sini adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim, ya. Artinya di sini adalah memang masjid itu atau tempat itu sudah dilaksanakan sholat Jumat sebelumnya, atau sudah ditetapkan dalam satu daerah bahwa setiap hari ini, setiap kali ini kita sudah melaksanakan, atau Jumat-Jumat berikutnya kita sudah melaksanakan di masjid ini atau di musola ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salah satu contohnya adalah di musola At-Taqwa, ya. Di musola At-Taqwa itu dulunya sebelum adanya pandemi ini COVID-19, di situ adalah tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, ya, di musola At-Taqwa. Namun ketika sudah ditetapkan dalam suatu musyawarah atau perkumpulan atau daerah bahwa walaupun musola sudah ditetapkan bahwa kita akan melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, misalnya kalau ini sholat hari Jumat pada hari ini,
dan Jumat berikutnya. Nah, itu sudah menjadi ketetapan bahwa pada pelaksanaan sholat Jumat ya. Namun ketika misalnya kita dalam satu perjalanan, misalnya 2 bus atau 3 bus pada hari Jumat, misalnya dalam bentuk ke puncak misalnya 3 bus, sudah menjadi syarat-syarat ketentuan, syarat wajibnya bagi kita bahwa sudah muslim, laki-laki, balik, berakal, ini dan sebagainya, sudah menjadi syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Namun tempatnya tidak layak untuk atau tidak menjadi syarat ketentuan sholat Jumat, karena ketika kita sholat Jumat pada tempat itu atau tempat wisata itu, namun Jumat berikutnya tidak ada melaksanakan sholat Jumat, maka itu yang tidak menjadi syarat syah mendirikan sholat Jumat. Terus yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah ya. Artinya berjamaah di sini kalau sholat Jumat itu lebih dari 40 orang ya. Jadi arti jamaah untuk sholat Jumat itu lebih dari 40 orang ya. Jamaah kalau secara sempit atau secara sholat biasa itu lebih dari 1. Nah, itu sudah dimaksud sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Ya, kalau sholat biasa itu namanya termasuk sholat berjamaah. Namun kalau ketentuan untuk sholat Jumat di sini adalah lebih dari 40 orang. Itu yang baru dimaksud dalam sholat berjamaah. Yang C, dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Jangan dilaksanakan sholat Jumat itu pada waktu selain dari zuhur. Jangan sampai terlalu bersemangat atau ketiduran sholat Jumatnya satu kampung, masuk waktu asar baru dilaksanakan sholat Jumat. Nah, itu tidak menjadi syarat syah untuk mendirikan sholat Jumat. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada, kita pasti melaksanakan sholat Jumat itu sesudah sholat atau pada pelaksanaan sholat zuhur. Terakhir, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahulukan 2 khutbah. Jadi untuk sholat Jumat didahulukan 2 khutbah ya. Artinya duluan seorang cendia akan berdakwah atau khutbah itu didahulukan 2 khutbah, baru pada pelaksanaan sholat Jumat. Beda dengan sholat Id dan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu didahulukan sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat didahulukan khutbah dulu baru sholat. Nah, ini anak-anakku sekalian yang kalian tulis untuk ketentuan. Jadi ada 3 tadi ya, ada 3 tadi yang kalian tulis. Yang pertama adalah peta konsepnya. Terus yang kedua, apa sholat Jumat itu ya. Apa sholat Jumat itu. Terus yang ketiga, ketentuan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah syarat syah mendirikan sholat Jumat. Jadi itu catatan hari ini yang kalian tulis. Namun untuk tugasnya, yaitu tugas pertama. Untuk tugasnya adalah melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kemarin saya sudah suruh 1 sampai Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 15 ya. Nah, untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, jadi hari ini Quran surah Al-Baqarah ayat 16 sampai 30 ya. Saya ulangi. Untuk bacaan Al-Qur'annya hari ini Quran surah Al-Baqarah ayat 16 sampai ayat 30 ya. Itu rekam dalam bentuk audio, baru kumpul di Google Classroom-nya. Jadi anakku sekalian, itu adalah pembelajaran hari ini di bab 9 tentang sholat Jumat ya. Oke, semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita insya Allah berjumpa di minggu-minggu berikutnya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4, 5 yang belum mengerjakan. Dan yang sudah, silakan melanjutkan tugas yang belum dikerjakan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.